Tutur Tinula, sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Walaupun terlambat, bulan masih menyembulkan dirinya dari bentangan langit malam. Wajahnya yang tinggal sepotong bersinar kemalu-maluan demi memberikan penerangan ala kadarnya pada dunia di bawahnya. Mesin mengancam agar Arya Kamandanu jangan mendekat. Wanita itu sudah berdiri persis di tepi sebuah jurang. Awas, Tuan jangan mendekat. Mesin, kau tidak boleh berbuat seperti itu. Jangan turut campur urusan pribadiku. Kalau begitu kau tidak kasihan pada almarhum suamimu. Mengapa pikiranmu menjadi sangat dangkal dan sempit? Mengapa kau tidak mampu berpikir terang? Hah? Bunuh diri adalah pekerjaan setan. Kau akan tersesat ke lembah yang paling dalam, dan almarhum suamimu pasti akan menangis dalam kuburnya. Oh, tidak. Tuan jangan berkata seperti itu. Tuan berusaha membujuk saya, bukan? Tuan tidak akan bisa membujuk saya. Seharusnya kau ikuti jejak almarhum suamimu. Pendekar Lu adalah contoh pribadi manusia yang tangguh, ulet dan beriman tebal. Dia tabah sampai akhir hayatnya. Dia berani dan jujur demi membela yang hak. Dia tidak mau menang sendiri dan tidak memikirkan dirinya sendiri. Seluruh jiwa raganya diabadikan bagi kepentingan sesama, termasuk kau sendiri. Tapi mengapa kau, istri yang amat dicintainya, istri kepada siapa dia sangat menaruh kepercayaan dan harapan, justru akan mengecewakannya? Mengapa kau akan rusak binasakan citra almarhum suamimu sebagai seorang pendekar yang berbudi luhur? Tuan Kamandanu, di sini bukan tempatnya berkhotbah. Tuan tidak akan bisa mempengaruhi ketetapan hati saya. Tekad saya sudah bulat. Lebih baik saya mati daripada harus kehilangan suami yang amat saya cintai. Baru saja Mesin selesai mengucapkan kalimat-kalimatnya, Arya Kamandanu melompat. Tubuhnya berkelebat ringan. Dan sebentar kemudian, Mesin sudah berada dalam pelukannya. Lepaskan! Lepaskan saya, Tuan! Lepaskan! Tidak. Kau tidak akan kulepaskan. Oh, Tuan kejam! Tuan kejam! Lepaskan! Paksa menetak jalan darahnya. Kalau tidak, dia bisa berbahaya. Pikirannya sedang gelap. Dia bisa benar-benar nekat terjun ke dalam jurang. Di mana aku sekarang? Kau di sini. Di bangunan tua ini. Tidurlah. Aku akan menjagamu. Mengapa Tuhan menyelamatkan saya? Mengapa Tuhan tidak membiarkan saya terjun ke dalam jurang itu untuk mengakhiri hidup saya? Tanyalah pada dirimu sendiri. Tuhan, saya merasa tak ada gunanya lagi hidup. Saya ingin mati saja, menyusul suami saya. Aku bukan dewa maut. Jangan bicara soal kematian padaku. Tuhan terlalu kejam. Terserah apa yang akan kau katakan. Tuhan tak mempunyai hati. Aku benci orang nekat. Orang yang tidak mau berpikir panjang. Orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Tuhan berhati batu. Memang, aku berhati sekeras batu. Karena hidup ini pun keras laksana batu hitam. Tapi setidak-tidaknya, aku masih mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk apa hati selembut sutra kencana, kalau perbuatannya ngawur? Selama ini kulihat kau sebagai wanita yang lembut, yang tabah dan setia. Tapi nyatanya kau pun bisa berbuat ngawur. Saya tidak merampas apa yang menjadi hak Tuhan. Untuk apa Tuhan ngurusin saya? Kau tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih. Jadi Tuhan... Bukan itu maksudku. Bukan kepadaku kau harus berterima kasih. Tapi kepada sang pemberi hidup. Saya hanya menggunakan apa yang menjadi hak pribadi saya sendiri. Kau keliru. Kau tersesat. Kau pikir kau punya hak. Hak apa? Kau tidak berhak untuk apapun juga. Semua ini karena karunia-Nya. Semua ini karena pemberiannya. Bahkan napas yang kau hirup setiap hari pun juga diberikan cuma-cuma olehnya. Karena itu kau berdosa besar kalau sampai menyia-nyiakan kebaikan dan kasih sayangnya.
Kau harus malu. Kau harus segera menyadari kekeliruanmu yang sangat gawat ini. Hidup bukan milikmu. Karena itu kau tidak punya hak untuk membunuhnya. Kau pikir hanya kau sendirilah orang yang menderita di dunia ini. Kalau kau mau melihat sedikit lebih luas, kalau kau mau membuka cakrawala pandanganmu lebih luas, maka kau bisa menemukan pelajaran-pelajaran yang berharga. Oh, sudahlah. Saya tidak mau mendengar kata-kata Tuan lagi. Kau takut melihat kebenaran, bukan? Sudahlah, jangan bicara lagi. Aku... Mengapa akhirnya saya harus mengalami seperti ini? Mesin, kau tidak akan pernah bisa menemukan jawaban dari pertanyaan seperti itu. Mengapa harus begini? Mengapa harus terjadi begini dan begitu? Iya, mengapa? Tapi mengapa pula kita memusingkan soal itu? Kita pikir ataupun tidak, hasilnya toh akan sama. Tangis, penyesalan, dan keluhan tidak akan bisa merubah apa yang sudah terjadi. Iya, memang Tuanlah yang benar. Tangis, penyesalan, dan keluhan penderitaan tidak akan bisa merubah apa yang sudah terjadi. Bagaimanapun juga loh, suamiku sudah tak ada lagi. Arya Kamandanu agak merasa lega karena akhirnya Mesin mau juga mendengarkan kata-katanya. Wanita itu segera tidur dan Arya Kamandanu ikut membaringkan tubuhnya di serambi. Perapian masih menyala terang ketika dia terlelap sebentar. Dia terbangun begitu telinganya menangkap suara desiran langkah mengendap-endap di sebelahnya. Buru-buru dia bangkit dan mengikuti langkah-langkah itu. Mereka yang selalu mengejar-kejar kita. Mereka yang bengis seperti babi hutan. Mereka memburu kita bagai pencuri. Dan mereka telah melukaimu. Sampai akhirnya kau gugur dalam pelarian yang panjang dan melelahkan ini. Kau jangan khawatir loh. Kau tenanglah tidur di dalam kuburmu. Aku, istrimu yang akan membalas dendam kesumat ini. Aku tidak terima. Mereka harus kubunuh semuanya. Kubunuh! Kubunuh! Mesin. Tuhan, saya mohon. Tuhan jangan mengganggu saya lagi. Saya tidak bermaksud mengganggumu. Tuhan jangan mengikuti saya lagi. Mesin, saya melakukan ini ada dasarnya. Saya sudah melepaskan janji pada almarhum suamimu sebelum suamimu meninggal. Melepas janji? Iya. Aku telah berjanji bahwa aku akan menjaga dan melindungimu. Tidak. Saya tidak percaya. Ini atas permintaan almarhum suamimu sendiri. Saya tidak percaya. Sudahlah. Mulai sekarang, janganlah Tuan mengikuti saya lagi. Saya bisa menjaga diri saya sendiri. Mesin, kau mau kemana? Tuan tidak perlu tahu. Ini bukan urusan Tuan. Mesin, tunggu! Mesin, tunggu. Mengapa Tuan menghadang jalan saya? Minggirlah. Saya mempunyai urusan yang sangat penting. Urusan apa? Mengapa Tuan terlalu ingin tahu? Aku tak ingin kau melakukan suatu perbuatan yang berbahaya. Bahaya mengancam di mana-mana. Aku tidak takut bahaya. Jangan bodoh. Bahaya memang tidak perlu ditakuti. Tapi juga tidak perlu dicari. Kau bisa melakukan hal-hal yang lain yang lebih berguna untuk dirimu. Baiklah. Tuan ingin tahu apa yang kulakukan. Dengar baik-baik. Saya menjadi seorang janda di negeri orang ini. Bukan tak ada sebabnya. Suami saya dibunuh oleh mereka. Sekelompok pendekar yang berhati kejam. Mereka terus memburu kami tak kenal ampun. Seolah-olah kami penjahat negara. Iya. Mereka memang jahat. Mereka pendekar berwatak jahat. Mereka harus dibasmi. Mereka akan kubasmi satu persatu. Mesin, jangan kau lakukan itu. Dendam dalam hatiku tak akan pernah padam sebelum membunuh mereka.
Tuan jangan menghadang niatku ini. Kau ngawur. Apakah saya harus tinggal diam? Apakah saya harus menelan rasa dendam ini sampai akhir hayat saya? Tuanlah yang ngawur. Dengar, kau harus mempertimbangkan segala sesuatu sebelum bertindak. Saya sudah berpikir masak-masak. Saya akan menyesal kalau sampai gagal menjalankan niat saya ini. Kau tidak mungkin mengalahkan mereka dan membalaskan dendam suamimu. Tuan Kamandanu, saya tidak mau bertele-tele. Sekarang ini, hanya satu hal yang bisa saya lakukan, dan saya anggap paling berguna. Suami saya telah terbunuh, dan saya akan balas membunuh mereka, para pembunuh suami saya. Saya akan bertarung melawan mereka sekalipun saya akan kalah. Tapi saya akan puas dan saya tidak akan mati percuma. Kalau kau ingin membalas dendam, kau harus mencari kesempatan yang baik. Minggirlah, Tuan. Jangan menghalang-halangi langkah-langkah saya. Mengapa Tuan masih juga berdiri di tengah jalan? Tuan pikir Tuan bisa mencegah niat saya? Mesin, aku memang harus mencegah niatmu yang brutal dan liar itu. Kalau begitu baik, saya terpaksa menggunakan pedang ini untuk menyingkirkan Tuan. Mesin, kau jangan main-main dengan senjata itu. Saya bersungguh-sungguh. Kalau Tuan tetap berusaha mencegah niat saya, maka saya tidak segan-segan membunuh Tuan. Hiat! Mesin, tunggu! Nah, Tuan lihat sendiri bukan? Saya tidak main-main. Saya benar-benar akan membunuh Tuan, sekalipun Tuan sudah banyak berjasa pada kami. Kalau memang begitu keinginanmu, baik, bunuhlah aku. Aku tidak akan melawan. Tuan, saya benar-benar akan membunuh Tuan. Bunuhlah. Ayo, silakan bunuh. Aku rela mati demi menjunjung tinggi amanat suamimu. Tuan, minggirlah. Tidak mau. Tuan, minggirlah. Kalau tidak, saya akan benar-benar membunuh Tuan. Bukankah sudah kukatakan bahwa aku rela mati? Aku rela menjadi korban rasa tidak puasmu yang liar dan tersesat. Tuan, minggirlah. Jangan berlutut di situ. Minggirlah. Arya Kamandanu tidak mendengarkan lagi teriakan-teriakan Mesin. Dia malah berlutut sambil memejamkan matanya. Mesin menjadi sangat kesal. Mendadak tangannya menjadi gemetar. Tubuhnya kemudian ikut bergetar. Pedang naga puspa mulai mencengkram kekuatannya. Lepaskan pedang itu. Lepaskan! Tidak bisa. Saya tidak bisa melepaskannya. Kendorkan telapak tanganmu. Jangan mencengkeram begitu. Saya tidak bisa. Urat pergelangan tangan saya menegang. Tidak bisa dikendorkan. Tetaklah punggung saya, Tuhan. Cepat. Tetaklah punggung saya. Supaya pedang ini terlepas. Menetak punggungmu? Iya, cepat lakukan. Tetaklah punggung saya. Kiri kanan, dekat tulang iga. Cepat, Tuhan. Baiklah. Kau diam dulu. Tahan dulu sebentar. Mesin terus mengerang. Wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya menggigil. Arya Kamandanu segera mengerahkan tenaga dalamnya. Tenaga dalam itu kemudian dipusatkan dan disalurkan ke telapak tangannya. Dia pingsan. Tapi urat-urat pergelangan tangannya seketika menjadi lemas. Untung masih belum terlambat. Luar biasa pedang ciptaan Paman Ranubaya ini. Dan benar sekali apa yang dikatakan Tuan Lu. Senjata ini bukan hanya bisa membunuh musuh, tapi juga bisa membunuh pemiliknya sendiri. Mesin, kau tidak apa-apa bukan? Tidak. Terima kasih atas pertolongan Tuhan. Kau harus berhati-hati dengan pedang pusaka ini. Iya. Pedang ini hampir membunuh saya. Pedang ini memang dahsyat sekali. Tapi dia juga jahat. Dia seperti dihuni roh yang jahat. Dia seperti iblis. Tidak. Almarhum suamimu pernah menceritakan perihal pedang pusaka ini. Dia hasil ciptaan seorang empu beraliran putih. Karena itu dia pun mempunyai watak putih. Hanya dibutuhkan tangan-tangan perkasa yang dingin untuk menjinakkan pembawaannya yang liar dan buas.
Sudahlah. Kau tidak perlu merisaukan benda ini. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa jika manusia tidak menyentuhnya. Nah, sekarang apa rencanamu? Entahlah, Tuan. Saya tidak tahu lagi apa yang akan saya lakukan. Saya kehilangan arah dalam perjalanan hidup saya ini. Kau mau kembali ke bangunan tua itu? Sebaiknya tidak, Tuan. Bangunan tua itu membuat hati saya tercapik-capik. Nah, kalau begitu, kau ikut aku saja ke Kurawan. Maisin memang nampak sudah kehilangan gairah untuk hidup. Pandangannya kosong menerawang jauh. Arya Kamandanu merasa iba melihat wanita malang itu. Namun di samping rasa iba, sesungguhnya ada perasaan aneh yang menjalar di relung-relung hatinya yang paling dalam. Maisin nekat ingin membalas dendam atas kematian suaminya. Dengan pedang naga puspa, dia ingin membunuh mereka yang telah memburunya, mengejarnya sampai akhirnya pendekar laut terbunuh. Tentu saja niat itu kurang ditunjang oleh perhitungan yang matang dan bisa membahayakan jiwanya. Arya Kamandanu berhasil menggagalkannya. Maisin nampak semakin putus asa. Pandangannya menerawang kosong, tiada gairah kehidupan lagi. Maisin? Apa yang kau lihat? Saya melihat segumpal kabut di kejauhan dan laut terperangkap di dalamnya. Wanita ini masih terus tercekam oleh kematian suaminya. Maisin, kau harus mengendalikan pikiranmu. Kau tidak boleh mengikuti hayalan-hayalanmu. Hayalan itu akan membuatmu terpisah dari dunia nyata. Dunia tempatmu hidup, tempatmu berpijak sekarang ini. Saya tidak dapat membedakan lagi mana yang khayali dan mana yang nyata. Cambuklah dirimu. Cambuklah semangatmu. Nanti kau akan melihat lagi perbedaan itu. Apa perlunya tahu perbedaan itu? Akhirnya toh sama saja. Tidak. Tidak sama. Kalau kau tidak bisa melihat dunia ini sebagai suatu kenyataan, kau tak akan pernah bisa berpikir benar. Aku pun dulu pernah mengalami seperti yang kau alami sekarang ini. Tapi aku tidak lantas menyerah. Aku berontak. Dan akhirnya, di dalam pengembaraanku yang panjang, aku bisa menemukan diriku lagi. Aku tidak lagi cemas dan resah. Aku mulai bisa mantap melangkah ke depan. Kau pun bisa melakukannya, Maisin. Kau bisa. Asal kau mau. Baiklah. Apa rencanamu sekarang? Saya tidak punya rencana apa-apa. Kalau begitu, marilah kita kembali ke bangunan tua itu. Di sana kita bisa berbicara lebih jauh. Sebaiknya jangan. Saya tak mau lagi ke bangunan tua itu. Tempat itu membuat hati saya seperti tersayat-sayat. Setiap malam saya bermimpi bertemu dengan Lo. Dan saya selalu terbangun dalam keadaan gelisah. Kalau begitu kita tidak usah kembali ke sana. Bagaimana kalau kau ikut aku ke Kurawan? Terserah Tuan. Mereka lalu berangkat. Arya Kamandanu melangkah menyusuri jalanan setapak dan Maisin dengan lesu mengiringinya di belakang. Nah, lihat Maisin. Setelah melewati 2 gugusan bukit di depan itu, kita akan memasuki daerah Kurawan. Menjelang sore nanti, kita pasti sudah tiba di sana. Maisin? Maisin! Saya tidak kuat berjalan lagi. Tuhan teruskan saja perjalanan sendiri. Tinggalkan saya di sini. Aku belum menjadi orang gila, Maisin. Saya tidak kuat lagi. Tidak kuat lagi. Tubuhmu gemetaran. Dan keringat dingin membasahi pakaianmu. Maisin! Maisin! Dia pingsan. Bagaimana ya? Kukira tak ada tempat yang cukup aman untuk menginap di sekitar sini. Aku mendengar derap kuda menuju kemari.
Arya Kamandanu buru-buru mendekap tubuh Maisin dan membawanya berlindung di balik daun semak belukar. Untung aku segera bersembunyi. Kalau sampai kepergok penunggang kuda itu, tentu akan menimbulkan kesulitan baru. Arya Kamandanu kembali meletakkan tubuh Maisin, membaringkannya di atas semak. Mendadak hatinya berdebar kencang. Sampai saat ini, ia belum pernah mendekap tubuh seorang wanita. Perasaan yang aneh menjalari urat-urat sarafnya. Apalagi ketika matanya menatap Maisin yang tergolek bagaikan arca batu pualam. Tangannya pelan-pelan mengampiri wajah wanita batu pualam itu dan menyeka keringat yang menitik bagaikan embun pagi. Kasihan sekali wanita ini. Dunia memang aneh. Penuh berisi keanehan yang tak terjangkau otak manusia. Bagaimana tidak? Seorang wanita cantik seperti ini mestinya hidup senang, penuh kemewahan, bahagia tak kurang suatu apapun juga. Tapi dia malah tergolek di tempat ini, tak sadarkan diri. Suaminya tewas, hidup merana di negeri orang, sendirian, tak tahu apa yang hendak dilakukannya. Kasihan kau, Maisin. Sungguh malang dan pahit nasibmu. Tapi kau tak usah cemas. Aku, Arya Kamandanu, sanggup menjadi pelindungmu selamanya. Arya Kamandanu menesah pelan, seolah ingin melepaskan beban berat yang menindih perasaannya. Kemudian dia mengangkat tubuh Maisin dan menggendongnya menuju desa Kurawan. Waktu itu senja telah kemerah-merahan, dan Arya Kamandanu bagaikan seekor banteng jantan yang perkasa terus melangkah, sementara Maisin masih belum sadar dalam dekapannya. Malam telah turun. Desa Kurawan yang terletak di sebelah utara kota Singasari, di kaki bukit Gunung Arjuno, mulai diliputi kesunyian. Hanya 1-2 orang yang nampak lewat di jalanan, dan mereka pun bergegas ingin segera tiba di rumahnya. Di salah satu bagian desa tua itu, nampak sebuah rumah yang juga cukup tua. 2 buah lampu minyak jarak bergoyangan ketiup angin malam. Cahayanya menyebar memberikan penerangan ala kadarnya ke halaman. Gusti masih di luar malam-malam begini, Gusti. Udara terasa panas malam ini. Dan aku baru saja memeriksa halaman depan. Desa ini semakin sepi. Semakin tua dan sepi. Oh, lebih baik Gusti istirahat di dalam. Angin malam seperti ini tidak baik untuk kesehatan. Aku belum ingin tidur. Akhir-akhir ini aku susah tidur. Kalau kau mau tidur, ya tidurlah dulu, Nyi Rongkot. Iya, tapi sebaiknya Gusti duduk-duduk di dalam saja. Jangan di luar. Angin malam seperti ini jahat sekali, Gusti. Seringkali membawa penyakit. Iya. Kau benar. Baiklah, aku akan ke ruang penyimpanan pusaka. Kalau kau mau tidur, tutuplah pintu serambi depan dan matikan lampunya. Baik, Gusti. Orang tua pemilik rumah itu, yang tak lain adalah Empu Hanggareksa, melangkah pelan menuju ke ruangan tengah di mana terdapat banyak benda-benda pusaka. Sedangkan Nyai Rongkot, abdinya yang setia, beranjak ke arah pintu. Tapi perempuan tua itu terkejut sekali, karena mendadak muncul sosok tubuh manusia di tengah-tengah pintu serambi. Rampok! Aku bukan rampok. Bibi jangan salah terka. Kau bukan rampok? Lalu kau... Tuan siapa? Dan mau kemana? Masa Bibi Rongkot sudah lupa padaku? Oh iya, aku seperti pernah mengenal suara Tuan.
Tapi di mana ya? Dan kapan? Bibi Rongkot ini keterlaluan. Masa Bibi sudah lupa padaku? Sama sekali tidak ingat? Aku Kamandanu, Bi. Oh, Angger Kamandanu. Aduh, apa benar Angger Kamandanu yang datang? Iya, benar, Bi. Oh, ayo, masuk, Nger. Masuklah. Waduh. Rumah ini bakal bersinar lagi, Nger. Rumah ini bakal semarak lagi. Angger Kamandanu datang. Gusti, Angger Kamandanu datang, Gusti. Apa, Nyi? Kamandanu pulang? Anakku pulang? Iya, benar, Gusti. Hamba baru saja mau menutup pintu serambi depan. Tiba-tiba Angger Kamandanu sudah berdiri di tengah-tengah pintu. Jantung hamba mau copot rasanya karena kaget. Tapi hanya sebentar. Ternyata momongan hamba yang datang, Gusti. Nyai, apa kau tidak salah lihat? Jangan sembrono. Zaman sekarang ini sedang kacau. Banyak para penipu licik berkeliaran. Mereka itu sering mengaku-ngaku. Tapi ternyata tujuannya lain. Mau menyikat barang-barang berharga. Apa kau sudah yakin benar bahwa yang datang itu anakku, Arya Kamandanu? Hamba yakin, seyakin-yakinnya, Gusti. Semula memang hamba sedikit ragu, tapi sekarang tidak. Memang benar Angger Kamandanu yang datang. Lalu sekarang mana dia? Angger Kamandanu tidak datang sendirian, Gusti. Dia membawa seorang wanita. Membawa seorang wanita? Iya, Gusti. Wanita itu agaknya kurang sehat. Angger Kamandanu membaringkannya di ruang tidur hamba. Lalu Angger pergi ke belakang, mau mencuci tangan dan kaki dulu katanya. Ayo, antarkan aku. Aku sudah rindu sekali dengan si bocah gendeng itu. Empu Hanggareksa sudah akan melangkah keluar dari rumah penyimpanan senjata pusaka, tapi segera mengurung niatnya. Karena di tengah-tengah pintu ada seorang pemuda berpakaian lusuh. Dialah Arya Kamandanu. Ayah? Kamandanu? Arya Kamandanu? Benarkah kau Kamandanu anakku, Nger? Benar, Ayah. Saya Arya Kamandanu, putra Ayah. Oh, Kamandanu. Akhirnya kau pulang juga, anakku. Akhirnya kau kembali juga, Nger. Mengapa pakaianmu lusuh seperti gembel begini, ya? Aku tahu. Kau pasti sengsara setelah diam-diam pergi meninggalkan ayahmu. Kau pasti hidup susah. Wajahmu sudah mengatakan semuanya. Mukamu kusam, seperti dinding tak pernah dikapur. Badanmu kurus dan matamu cekung, Le. Iya. Memang. Saya hidup susah selama menjadi seorang pengembara. Tapi saya juga bangga, Ayah. Karena telah berani hidup di tengah belantara manusia dengan bermacam-macam watak dan perangainya. Iya. Aku juga melihat itu, Le. Walaupun tubuhmu kurus dan pucat, tapi kau memiliki sesuatu yang lain.
Kulihat kau bukan lagi Kamandanu yang dulu. Kau nampak jauh lebih dewasa dan matang. Gusti, makanan sudah hamba siapkan. Barangkali Angger Kamandanu lapar dan ingin makan bersama Gusti. Oh iya. Terima kasih, Nyi. Aku pun ingin makan malam bersama anakku lanang ini. Ayo Le, Kamandanu. Kita makan. Oh ya, kata Nyi Rongkot, kau datang bersama seorang wanita. Apa betul itu? Benar, Ayah. Lalu, apamu dia itu? Istrimu? Bukan. Dia istri salah seorang sahabat saya yang meninggal di tengah perjalanannya. Dia pun sedang dalam keadaan sakit, Ayah. Ya. Ayolah. Kau ceritakan nanti sambil makan. Kamandanu. Kau pergi dengan diam-diam. Lalu sekarang kau pulang dengan diam-diam pula. Kau ini memang bandel. Bocah gendeng. Keteranganmu belum jelas, Le. Coba jelaskan lagi mengenai wanita itu. Dia seorang janda, katamu. Iya, Ayah. Suaminya adalah sahabat saya. Suaminya meninggal dalam perjalanan. Lalu dia sakit. Dia terluka. Nampaknya mereka mempunyai masalah. Menurut Nyi Rongkot, wanita itu orang asing. Apa benar begitu, Le? Iya, benar. Dia berkebangsaan Mongolia. Kok ini terlalu? Wanita itu bisa membawa masalah gawat ke rumah ini, Le. Kau tahu, semenjak pemerintah Singasari jatuh, Jayakatwang mengambil alih kekuasaan. Roda pemerintahan dipindahkan ke Kediri. Perubahan kekuasaan itu sangat mempengaruhi kehidupan rakyat dan masyarakat pedesaan. Banyak bekas kaki tangan pemerintah Singasari ditangkap di rumah-rumah penduduk. Dan akibatnya, penduduk yang tidak berdosa ikut menjadi korban, Le. Mereka ikut ditangkap. Bahkan tidak sedikit yang disiksa sampai mati. Tapi dia tidak mempunyai masalah dengan pemerintah Kediri. Kita tidak perlu takut memberikan perlindungan padanya di rumah kita, Ayah. Apa kau mempunyai hubungan khusus dengan wanita itu, Le? Tidak. Tidak, Ayah. Kalau saya menolong dia, memberikan perlindungan padanya, itu semata-mata hanya karena merasa iba. Hati nurani saya tersentuh melihat penderitaannya. Ya, baiklah. Untuk sementara, aku bisa menerima keteranganmu. Ayolah, makan yang kenyang. Hatiku ini gembira sekali. Kau pulang, dan kita bisa makan bersama-sama lagi dalam satu meja. Saya pun merasa gembira dan bahagia, Ayah. Mari, Ayah. Ayah juga harus makan banyak. Ya, boleh. Rupanya dia sudah sadar, Ger. Semalam kakinya Bibi goreng dengan bawang merah. Mesin, bagaimana rasanya sekarang? Kau tahu, kau berada di mana sekarang? Saya berada di mana, Tuhan? Kau berada di rumah orang tuaku, di desa Kurawan. Ruangan ini adalah ruangan tidur Bibi Rongkot. Ini dia orangnya. Bibi Rongkot orangnya baik sekali. Kalau Nini menginginkan sesuatu, katakan saja pada Bibi. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Apakah saya tidak hanya akan menyusahkan Tuhan saja? Mengapa Tuhan membawa saya ke rumah Tuhan?
Jangan berkata begitu. Aku tahu kau tidak akan menyusahkan kami. Justru kehadiranmu akan membuat rumah tua ini menjadi bersinar lagi. Bi. Ya, Nger. Tolong kau temani dia. Aku akan menemui ayahanda di ruang penyimpanan pusaka. Iya, Nger. Silakan. Duduklah, Kamandanu. Iya, ayahanda. Aku ingin bicara denganmu perihal wanita yang kau bawa kemari itu. Beberapa waktu yang lalu datang serombongan prajurit Kediri ke Kurawan. Mereka sibuk mencari 2 orang pelarian. Laki-laki dan perempuan. Bukankah ini gambar wanita yang kau bawa itu? Dan bukankah ini suaminya? Untuk sesaat Arya Kamandanu tak bisa berkata sepatah kata pun. Matanya memeriksa gulungan daun rontal, di mana terpampang gambar 2 orang, laki-laki dan perempuan yang jelas bercirikan orang asing. Nah, para pendengar sekalian, Empu Hanggareksa merentangkan gulungan daun rontal di atas meja berukir. Arya Kamandanu mengamati gambar 2 orang asing yang terpampang di dalam selebaran daun rontal, kemudian wajahnya menunduk. Bukankah gambar ini gambar wanita yang kau bawa kemari itu, Le? Lihat saja raut wajahnya, matanya, dan konde rambutnya. Juga perhatikan pakaiannya. Iya, memang benar ayahanda. Ini adalah gambar Mesin, wanita yang saya bawa ke rumah ini. Dan ini gambar Losisan, suaminya. Dia pasti akan mengundang masalah yang rumit. Sebenarnya dia tidak mempunyai masalah apa-apa, ayahanda. Bagaimana kau bisa berkata begitu, Le? Jelas dia itu buron pemerintah. Tentu saja dia mempunyai masalah. Tapi sebenarnya dia tidak bersalah apa-apa. Kalau dia menjadi pelarian, itu hanya karena sekelompok orang yang tidak menyukai mereka. Kamandanu. Pemerintah Kediri sekarang ini jauh berbeda dengan pemerintah Singasari. Pemerintah Kediri adalah pemerintah yang ketakutan. Pemerintah yang tidak yakin akan tugasnya mengabdi kepada masyarakat. Jayakatwang telah merebut kekuasaan dan memaksa Prabu Kertanegara turun tahta dengan segala kelicikannya. Karena itu, sekarang dia merasa terus-menerus dipayang-payangi musuh dalam selimut. Apa kau tidak pernah mendengar bagaimana sepak terjang prajurit-prajurit Kediri? Mereka menjadi buas, beringas, dan brutal. Main tangkap, main geledah rumah orang, main gebuk dan bunuh bagi siapa saja yang dicurigai tanpa periksa dengan teliti, bahkan seringkali tanpa bukti. Hal itulah yang membuatku cemas, Kamandanu. Iya, saya mengerti ayahanda. Kau pasti tahu. Dan pemerintah Kediri juga tahu bahwa aku, ayahmu ini, adalah bekas pegawai, bekas orang kepercayaan Prabu Kertanegara. Dan semenjak Prabu Kertanegara wafat dan Singasari jatuh ke tangan Jayakatwang, semuanya mendadak berubah. Aku bukan saja menjadi orang yang disingkirkan, tapi juga dicurigai. Telah berapa kali prajurit-prajurit Kediri datang ke rumah ini, menggeledah isinya, dan bertanya segala macam. Untung saja, masyarakat di sini masih mau membantu aku, hingga aku tidak ditangkap.
Aku hanya sempat diperiksa sebentar, kemudian dilepaskan lagi. Namun begitu, Le. Aku ini merasa telah kehilangan segala-galanya. Aku tak punya apa-apa lagi sekarang. Hanya sisa-sisa kejayaan masa lalu yang sebenarnya tidak lagi patut untuk dibanggakan, Le. Apakah selama ini Ayahanda masih bekerja membuat senjata pusaka? Tidak. Aku sudah menghentikan kegiatanku. Bahkan senjata pusaka simpananku sebagian sudah dirampas prajurit-prajurit Kediri sewaktu mereka menggeledah rumah ini. Sekarang hanya tinggal beberapa potong saja. Hanya sisa-sisa karya masa lalu yang tak patut dibicarakan, Le. Bagaimana dengan Kakang Dwi Pangga? Hah? Siapa? Kakang Dwi Pangga. Apakah dia masih di Manguntur bersama istrinya? Apakah mereka sudah mempunyai anak? Sebentar. Siapa yang kau bicarakan ini, Kamandanu? Kakang Dwi Pangga. Aku tidak mempunyai anak bernama Arya Dwi Pangga. Aku tidak mau bicara soal itu. Maafkan saya, Ayahanda. Ya. Baiklah. Sekarang bagaimana, anakku? Aku tidak keberatan kau membawa wanita itu ke rumah ini. Tapi kau tahu masalah yang kita hadapi, kan? Ayahanda tak perlu merasa khawatir. Saya akan menjaga rahasia ini. Saya akan selalu waspada. Dan sebaiknya jangan kau biarkan dia keluar rumah. Baik, Ayahanda. Saya akan menjaganya. Mungkin ada masalah antara Ayahanda dan Kakang Dwi Pangga. Ayahanda tidak mau menjelaskan ketika saya bertanya soal itu. Bahkan beliau tidak mau mendengar Kakang Dwi Pangga disebut-sebut. Mungkin Bibi Ronggot tahu apa sebabnya? Iya, mungkin Ayahanda merasa kesal ketika Ayahanda dibawa dan diperiksa oleh prajurit-prajurit Kediri. Angger Dwi Pangga sama sekali tidak mau tahu. Bahkan menengok atau menjemput pun tidak. Kalau begitu Kakang Dwi Pangga memang keterlaluan. Seharusnya dia bisa membesarkan hati Ayahanda. Dan bukan justru membuat beliau kecewa. Ya, itulah Angger. Ayahanda menjadi sedih. Beliau merasa diabaikan. Tidak dihargai oleh anak sendiri. Pernah suatu ketika Ayahanda sakit. Agak parah juga sakitnya. Bibi disuruh menyusul Angger Dwi Pangga ke Manguntur. Tapi Angger Dwi Pangga hanya berjanji mau datang. Sampai Ayahanda sembuh, Angger Dwi Pangga masih belum datang juga. Apakah bukan karena pengaruh istrinya, Bi? Tidak, Angger. Nini Rati justru sangat baik. Nini Rati sering datang ke Kurawan untuk menengok Ayahanda. Lalu apa yang membuat Kakang Dwi Pangga bersikap seperti itu? Angger Dwi Pangga sekarang sudah menjadi petani kaya, Angger. Dia sering pergi ke kota Kediri untuk menjual hasil buminya. Kadangkala sampai 7 hari baru pulang. Wah, pokoknya Angger Dwi Pangga sudah hidup enak, kaya, dan makmur. Saya ikut gembira mendengar dia menjadi petani kaya. Tapi saya menjadi sedih mendengar sikapnya begitu pada orang tuanya. Ya, begitulah Angger. Karena itu Bibi sangat gembira Angger Kamandanu kembali. Bibi baru melihat lagi Ayahanda tertawa. Bibi yakin rumah ini akan bercahaya lagi, Angger. Tidak seperti kemarin-kemarin itu. Rumah kok singup, redup,
lengang seperti kuburan tua yang tak pernah dibersihkan. Baiklah, Bi. Terima kasih atas keterangan Bibi tentang Kakang Dwi Pangga. Oh iya, bagaimana dengan Mesin? Nona Mesin bertambah segar, Ger. Saya mau menemuinya, Bi. Silakan, Ger, silakan. Tapi hati-hati ya, jangan sampai kecantol, berbahaya. Bibi. Mesin. Tuan. Mengapa kau masih memanggilku Tuan? Jangan panggil Tuan. Aku bukan tuanmu, dan kau bukan pelayanku. Lalu, saya harus memanggil bagaimana? Panggillah dengan Kakang. Itu lebih enak kedengarannya. Kakang artinya orang yang lebih tua. Baiklah. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu dengan Kakang. Bagus. Oh iya, bagaimana keadaanmu sekarang, Mesin? Kau pantas sekali mengenakan pakaian adat daerah kami. Bibi Rongkot yang menyuruh aku mengenakan kain ini. Dia juga yang membantu aku mengenakannya. Kau pantas sekali menjadi istri seorang bupati. Jangan menggodaku, Kakang. Aku tidak menggodamu. Kau memang pantas mengenakan pakaian seperti itu. Hanya ini, Kakang. Gelung konde ini rasanya berat. Itu karena kau belum biasa. Bagaimana? Kau kerasan tinggal di rumah tua ini? Rumah ini sangat sejuk. Tempat tinggal yang nyaman. Kau bisa tinggal selamanya kalau kau mau. Tidak harus begitu, Kakang. Masa aku akan tinggal di sini selamanya? Itu hanya sebuah tawaran. Terima kasih, Kakang. Tapi... Ada apa? Sudah 3 hari aku tinggal di sini. Rasanya sumpek sekali, Kakang. Aku hanya diam, tidak bekerja apa-apa. Kerjaku hanya makan dan tidur saja. Aku seperti burung di dalam sangkar, Kakang. Duniaku menjadi sangat terbatas. Aku bisa memahami perasaanmu, Mesin. Kau pasti bosan terus-menerus berada dalam ruangan ini. Tapi aku tidak berani melanggar perkataan ayahku. Melanggar bagaimana, Kakang? Mengapa kau harus melanggar? Ayahku menyuruh agar kau jangan pergi kemana-mana. Mengapa? Seringkali prajurit-prajurit Kediri singgah di desa Kurawan. Ayahku takut mereka akan memergokimu di sini. Kalau begitu, desamu ini tidak aman. Bukan begitu. Di sini aman. Hanya kita harus selalu berhati-hati. Tapi sampai kapan aku harus mengurung diri di ruangan ini? Sudahlah. Sekarang begini saja. Kalau kau ingin pergi berjalan-jalan di luar, mencari udara dan pemandangan yang segar di luar, akan kuantarkan. Tapi bagaimana kalau sampai ayahmu tahu, Kakang? Tentu saja jangan sampai beliau tahu. Karena itu, kita harus berangkat dengan diam-diam. Langit sangat cerah. Angin bertiup lembut dari lereng Gunung Arjuno, menyejukkan daerah-daerah di sekitar Kurawan. Arya Kamandanu membawa Mesin keluar rumah, dan mereka terus melangkah sambil bersembunyi, menghindari berpapasan dengan orang desa. Menjelang tengah hari, mereka tiba di tepi padang ilalang. Kita sudah sampai. Bagaimana? Bukankah tempat ini sangat indah? Rasanya tempat ini terlalu sepi. Iya. Tempat ini letaknya sangat terpencil. Hampir tak ada orang datang kemari. Kecuali anak-anak yang mengembalakan domba atau kerbau di sore hari. Memang. Tempat ini sungguh indah. Dataran luas yang penuh ditumbuhi rumput ilalang. Aku teringat Bukit Omosan yang tak kalah indahnya. Di lereng bukit itulah aku dibesarkan oleh ayah angkatku, Pendeta Mapohi. Mesin? Mesin? Apa yang sedang kau pikirkan? Apa, Kakang? Kau sedang melamunkan sesuatu? Ya,
Tiba-tiba aku ingat desa di mana aku dibesarkan. Tempat yang sunyi dan damai seperti ini membuatku terkenang pada lereng Bukit Homosan. Biasanya di sore hari kami, aku dan Lo, duduk di serambi kuil. Kami bercakap-cakap tentang panen, tentang ternak domba, tentang masa depan perkawinan kami, sambil makan kacang merah. Sementara itu mata kami tak lepas memandang burung-burung camar yang terbang rendah. Kadangkala sayap mereka menyentuh puncak gulungan ombak yang mendebur sepanjang hari tiada henti. Dia masih tak bisa melupakan masa lalunya bersama suaminya. Agaknya bukit-bukit kenangan itu begitu indahnya dan mengesankan. Kakang, apakah kau juga mempunyai tempat yang banyak menyimpan kenangan indah? Tidak. Aku tidak mempunyai kenangan apa-apa. Kau selalu membanggakan tempat ini, tepi padang ilalang ini. Kau selalu membujukku agar aku mau datang ke tempat ini. Semula kukira kau menyimpan seberkas kenangan indah di sini. Tidak. Tempat ini memang indah. Tapi aku tidak menyimpan apa-apa di sini. Aku senang pergi kemari karena ingin menikmati keindahannya saja. Ada apa, Mesin? Entahlah. Tiba-tiba aku teringat Lo. Aku teringat semua kebaikannya dan semua yang pernah diberikannya dengan tulus padaku. Suamimu memang seorang laki-laki yang baik. Kau pantas mengenangnya. Tapi janganlah hal itu sampai mengganggu masa depanmu. Masa depan? Apakah aku masih mempunyai masa depan? Karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup hari ini, maka tentu saja kita masih mempunyai masa depan. Tidak, Kakang. Bagiku, masa depanku sudah ikut terkubur bersama Lo. Masa depanku sudah lenyap bersama kematian suamiku. Itu tidak benar. Sudahlah, Kakang. Aku tak mau bicara lagi soal itu. Ya, kita bicara soal lain saja. Atau kau mau berjalan-jalan mengitari tepi padang ilalang ini? Ayolah, tapi jangan terlalu cepat jalannya. Aku masih lelah. Aku tidak tahu apa sebenarnya yang diinginkan anak itu. Maksudku Kamandanu itu. Apa yang diinginkannya? Ada hubungan apa dia dengan wanita asing itu? Apakah Angger Kamandanu belum menjelaskannya pada Gusti? Sudah, Nyi. Tapi aku belum mempercayai keterangannya. Aku ini tetap curiga bahwa di antara mereka pasti ada apa-apanya. Lalu, bagaimana kalau menurut pendapatmu? Ya, nampaknya memang begitu, Gusti. Sepertinya, kalau hamba perhatikan, Angger Kamandanu mempunyai perhatian khusus pada Nona Mesin. Nah, itulah yang aku tidak suka. Mengapa, Gusti? Bukankah hal itu sudah biasa? Aku ini tidak melarang Kamandanu menyukai wanita, Bi. Tapi Mbok ya jangan dia. Apakah mereka kurang serasi menurut Gusti? Dia itu kan wanita asing, Tobi. Dia buron pemerintah Kediri. Sedang dia tinggal di sini saja, sebenarnya aku sudah keberatan. Apalagi dia pacaran dengan anakku. Hal itu nantinya pasti akan mengundang masalah yang gawat. Ya, hamba tidak bisa bicara apa-apa, Gusti. Walaupun sebenarnya hamba kasihan sekali melihat Angger Kamandanu. Kau kasihan, Nyi. Apalagi aku orang tuanya. Justru karena itu, kita harus bertindak tegas. Pokoknya, harus dicari cara
agar hubungan mereka itu terputus. Kita istirahat dulu. Kau nampak lelah sekali. Jalan setapak ini, kalau terus menuju kemana, Kakang? Kalau terus, kita bisa menuju ke bekas rumah tinggal Paman Ranubaya. Oh iya, coba. Aku ingin melihat pedang naga puspa itu. Jangan, Kakang. Lebih baik jangan. Lo pernah berpesan padaku agar senjata ini jangan digunakan untuk permainan. Aku ingin mencobanya barang beberapa jurus. Jadi kau tidak percaya padaku? Bukan begitu. Aku takut kau mendapat bahaya, Kakang. Almarhum suamimu pernah mengajarkan bagaimana caranya menggunakan pedang pusaka itu. Kau masih juga tidak percaya? Baiklah, aku tidak akan memaksa. Kau bersungguh-sungguh, Kakang? Tentu saja aku bersungguh-sungguh. Aku ingin merasakan getaran senjata itu. Senjata ciptaan guruku. Baiklah. Tapi jangan lebih dari 2 jurus. Kau berjanji, Kakang? Aku berjanji. Maisin lalu memberikan pedang naga puspa kepada Arya Kamandanu. Arya Kamandanu menimang-nimang sejenak senjata pusaka itu, sementara Maisin melangkah menjauh. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi di antara mereka? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.